Agung menangkap tersangka Henry Lee, tersangka TPPU PT Timah. Henry ditangkap di Singapura dan telah tiba di Jakarta malam ini. Henry sempat tidak diketahui keberadaannya, namun belakangan Henry diketahui berada di Singapura. Henry Lee mantan berstatus tersangka sejak April 2024 lalu. Henry jadi tersangka terkait korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, penambangan timah di PT Timah. Henry Lee merupakan satu dari 23 tersangka kasus korupsi PT Timah yang merugikan keuangan negara mencapai 300 triliun rupiah. Saudara, keluarga korban ES membantah adanya kesepakatan damai dengan Ivan Sugianto. Mereka mengaku dipaksa oleh suruhan Ivan Sugianto untuk mengakhiri kasus perundungan siswa di Surabaya. Melalui kuasa hukum keluarga korban menyebut video kesepakatan damai yang beredar di media sosial itu terjadi pada 21 Oktober setelah peristiwa perundungan terhadap korban ES. Kesepakatan damai tersebut dilakukan atas tekanan dan intimidasi Ivan Sugianto terhadap keluarga korban. Ivan Sugianto melalui suruhannya memaksa dan mengancam keluarga ES untuk sepakat mengakhiri konflik dengan kekeluargaan. Bahkan dalam surat kesepakatan damai yang dibuat Ivan Sugianto, keluarga korban tidak tahu isi surat tersebut. Kemudian di malam hari, tepatnya pukul 11 malam, pelaku mengirimkan beberapa orang. Beberapa orang inilah yang kemudian memberikan statement kepada keluarga korban, terutama ibu dan ayah korban, kalau kalian tidak datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh pelaku, nanti pelaku yang akan datang bersama kelompoknya ke rumah. Dan hal itu membuat ibu korban ini kembali terguncang. Ya, ini jelas intimidasi. Dan akhirnya mengalah dan pergi mengikuti petunjuk orang-orang tersebut. Saudara, tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong meminta kejaksaan memeriksa 5 mantan Menteri Perdagangan sebelum dan setelah ia menjabat. Selain mempertanyakan penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong terkait dugaan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2023 dalam sidang pra-peradilan pertama ini, kuasa hukum Tom Lembong meminta jaksa memeriksa 5 mantan Menteri Perdagangan sebelum dan sesudah Tom Lembong menjabat. Kelima mantan menteri tersebut yakni Rahmat Gobel, Enggar Tiasto, Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Bahwa dihubungkan dengan objek penyidikan dalam surat penetapan pemohon sebagai tersangka, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, maka sudah seharusnya termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat sebelum dan setelah pemohon, sebelum dilakukannya penetapan tersangka kepada pemohon. Saudara, Mahkamah Agung memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terhadap 3 hakim agung Majelis Kasasi kasus Ronald Tanur. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan 3 hakim agung pada kasasi Ronald Tanur yakni Susilo, Ainila Mardiah, dan Sutarjo terbukti tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari pemeriksaan hakim itu tidak ditemukan pelanggaran sehingga kasus dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup. Sebelumnya Zarof Rikard menyebutkan dirinya bertemu salah satu hakim agung yang menangani kasasi Ronald Tanur. ZL sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanur, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S. Dan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut. Adapun Hakim Agung A dan ST tidak dikenal oleh ZR dan tidak pernah bertemu dengan ZL. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi
perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Kita ke topik lain, Saudara. Jessica Kumala Wongso walk out dari sidang peninjauan kembali terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pihak Jessica keberatan karena jaksa menghadirkan ahli dalam sidang tersebut. Dan juga Christopher Harimandrianto mohon hadir ke depan sidang. Jessica Wongso langsung keluar ruangan sidang sebelum dua ahli yang dihadirkan jaksa dapat memasuki area sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Hidayat Bostam, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso keberatan dengan dihadirkannya ahli dari pihak termohon. Hidayat menjelaskan bahwa peninjauan kembali adalah hak dari pemohon. Tidak seharusnya pihak termohon diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli. Sidang masih akan dilanjutkan dengan mendengarkan kesimpulan dan putusan. Keberatan kalau termohon menghadirkan ahli. Alasannya ini adalah panggungnya pemohon. Pemohon ini adalah yang mengajukan PK, ya. Jadi mempunyai mendapatkan novum. Jadi kami akan sampaikan dalam persidangan yang sudah. Namun jaksa atau termohon itu hanya menanggapi atau keberatan, ya kan. Dia nggak punya hak memberikan ahli atau menghadirkan. Karena kalau menghadirkan lagi itu sama mengulang kembali dalam persidangan yang lalu. Ini kan haknya si terpidana, ya, mendapatkan novum, kita ajukan bahwa kita dapat novum dan lakukanlah persidangan ini untuk diterima oleh majelis. Ahlinya satu teknisi untuk membantu penampilan yang mulia. Jaksa penuntut umum menghadirkan dua ahli digital forensik, yaitu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto dalam sidang PK Jessica Wongso. Dalam sidang lanjutan ini, novum atau bukti baru dari pihak Jessica kembali diputarkan. Salah satunya berupa rekaman wawancara ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, dengan jurnalis senior Karni Ilyas di sebuah stasiun TV pada Oktober 2023. Jaksa juga memutar rekaman CCTV dengan nama Channel 9 yang memperlihatkan tangkapan gambar dari salah satu sudut Cafe Olivier. Namun kedua ahli membantah bahwa CCTV Channel 9 ini adalah novum. Menurut Nuh, rekaman ini telah ditunjukkan pada sidang Agustus 2016 silam. Ditunjukkan adanya CD novum dan kita lakukan pendekatan digital forensik. Kita menggunakan aplikasi untuk melakukan kegiatan yang namanya forensic imaging. Dan setelah kita dapat backup file, kita buka dengan izin hakim. Ada satu file rekaman di sana, bentuknya MP4. Setelah dianalisa, yang diduga adanya rekaman yang belum tampil di persidangan, sebenarnya di persidangan Agustus 2016 itu sudah pernah ditampilkan, yaitu di Channel 9. Sebelumnya pihak Jessica Wongso keluar dari ruang sidang atau walkout dalam lanjutan sidang peninjauan kembali. Jessica tidak terima jaksa menghadirkan ahli. Jessica telah divonis 20 tahun penjara karena membunuh Mirna. Namun Jessica mendapat pembebasan bersyarat pada Agustus 2024. Claudia Carla, Yogi, Kompas TV Jakarta. Saudara, usai jeda kami